Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Rasulullah adalah manusia-manusia terbaik setelah para nabi. Mereka memberikan teladan dalam mengimani, mengamalkan, dan mendakwahkan Islam. Salah satu sahabat nabi ini bernama Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad adalah seorang pemuda yang berpostur tinggi, besar, dan tampan. Bahkan termasuk salah seorang sahabat yang paling tinggi dan besar badannya. Kulitnya putih dan janggutnya rapi. Sa'ad adalah merupakan seorang pemuda Aus yang dikenal pemberani serta pandai menunggang kuda. Ia juga dikenal sebagai pemimpin Bani Abdul Ashhal. Ia memeluk Islam 1 tahun sebelum kedatangan Nabi SAW ke kota Yathrib atau Madinah An-Nabawiyah. Saat itu Sa'ad berusia 31 tahun. Keberaniannya tampak tak kala ia yang waktu itu baru saja memeluk Islam berani menunjukkan keislamannya. Setelah mengucap syahadat dengan dibimbing oleh Mus'ab bin Umair, Sa'ad lalu mendatangi kaumnya dan berkata, "Wahai Bani Ashhal, bagaimana kedudukanku di tengah-tengah kalian?" Mereka lantas menjawabnya, "Engkau adalah orang yang kami hormati." Kemudian Sa'ad mengatakan, "Ketahuilah oleh kalian, mulai hari ini aku tidak akan mau berbicara dengan kalian, baik lelaki maupun perempuan, sebelum kalian memeluk Islam seperti diriku." Sa'ad bin Mu'az adalah di antara sahabat Nabi SAW yang beliau kabarkan menjadi penghuni surga. Ia turut serta dalam peperangan Badar. Tak kala Rasulullah SAW pergi menuju di pertempuran Badar, beliau berhenti di suatu tempat dan berkhutbah di hadapan para sahabatnya dan berkata, "Bagaimana pendapat kalian?" Kemudian Sa'ad bin Mu'az berdiri dan menyatakan kesetiaannya kepada Rasulullah SAW. Ia mengatakan, "Wahai Rasulullah, kami telah beriman kepada engkau. Kami percaya dan mengakui bahwa apa yang engkau bawa itu adalah hal yang benar. Dan telah kami berikan pula ikrar dan janji-janji kami. Maka laksanakanlah terus ya Rasulullah apa yang engkau inginkan, dan kami akan selalu bersama engkau. Dan demi Allah yang telah mengutus engkau ke membawa kebenaran, seandainya engkau menghadapkan kami ke lautan, lalu engkau menceburkan diri ke dalam lautan, pastilah kami akan ikut mencebur. Tak seorang pun yang akan mundur. Dan kami tidak keberatan untuk menghadapi musuh esok pagi. Sungguh kami tabah dalam pertempuran dan teguh menghadapi perjuangan. Dan semoga Allah akan memperlihatkan kepada engkau tindakan kami yang menyenangkan hati. Maka mulailah kita berangkat dengan berkah Allah Ta'ala." Dan juga saat di perang Uhud, ia menjadi tameng Rasulullah. Saat itu kaum muslimin telah tercerai-berai disebabkan serangan mendadak dari tentara musyrikin. Maka tak kalah sulit bagi penglihatan mata untuk menemukan kedudukan Sa'ad bin Mu'az. Kedua kakinya seolah-olah telah dipakukan ke bumi di dekat Rasulullah SAW, mempertahankan dan membelanya mati-matian. Suatu hal yang agung terpancar dari sikap hidupnya. Kemudian datanglah saat di mana peperangan ini menjadi pertempuran terakhir bagi Sa'ad bin Mu'az, Perang Khandaq atau Perang Ahzab. Perang Khandaq adalah perang antara kaum muslim Madinah dan pasukan sekutu yang terdiri dari kaum Yahudi dan kaum kafir Quraisy. Perang Khandaq berlangsung pada tahun 5 Hijriah atau 627 Masehi. Dalam perang ini pasukan muslim berjumlah 3.000 orang dan pasukan sekutu berjumlah 10.000 orang. Pasukan muslim Madinah dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, sedangkan pasukan sekutu dipimpin oleh Abu Sufyan. Pasukan muslim menerapkan strategi parit yang diusulkan Salman Al-Farisi untuk menghadapi kekuatan besar pasukan sekutu. Pembuatan parit dilakukan oleh Rasulullah dan masyarakat Madinah di sebelah utara kota selama 6 hari. Kondisi seperti ini membuat pasukan muslim merasa putus asa karena kaum muslim saat itu dikepung oleh aliansi kafir Quraisy dan Bani Quraisyah Yahudi Madinah. Dan di saat ketika semua pasukan sedang menggali parit dalam kondisi putus asa, keluarlah dari lisan manusia mulia Nabi SAW bahwa suatu saat kita akan menaklukkan Konstantinopel. Singkat cerita, perang Khandaq pun bergejolak. Saat itu Sa'ad bin Mu'az tampil menunjukkan kepahlawanannya dalam medan pertempuran. Sa'ad bin Mu'az keluar membawa pedang dan tombaknya sambil berpantun, "Berhentilah sejenak, nantikan berkecamuknya perang maut berkejaran menyambut ajal datang menjelang." Dalam salah satu perjalanan kelilingnya, nadi lengannya disambar anak panah yang dilepaskan oleh salah seorang musyrikin, dan segera ia dirawat secara darurat untuk menghentikan keluarnya darah. Nabi SAW menyuruh membawanya ke masjid dan agar didirikan tenda untuknya agar ia berada di dekatnya selama perawatan. Saat menunjukkan pandangan matanya ke arah langit sembari berdoa, "Ya Allah, jika dari peperangan dengan Quraisy ini masih ada yang Engkau sisakan, maka panjangkanlah umurku untuk menghadapinya. Karena tak ada golongan yang kuinginkan untuk dihadapi lebih daripada kaum yang telah menganiaya Rasulmu, mendustakannya dan mengusirnya. Dan seandainya engkau telah mengakhiri perang antara kami dengan mereka,
Jadikanlah kiranya musibah yang telah menimpaku ini sebagai jalan untuk menemui syahid. Akhirnya dengan perjuangan kaum muslim serta bala bantuan dari Allah Ta'ala, perang ini pun dimenangkan oleh kaum muslimin. Sebulan setelah itu, Sa'ad bin Mu'adz memberikan keputusan hukum bagi Bani Khuraizah yang telah berkhianat. Dan akhirnya Sa'ad bin Mu'adz menemui kesahidannya. Saat itu Rasulullah SAW mendengar syahidnya Sa'ad bin Mu'adz. Lalu Rasulullah bersabda, Sa'ad telah mengguncangkan arsy dan jenazahnya diantar 70.000 malaikat. Demikian karomah sahabat Sa'ad bin Mu'adz yang menggetarkan hati. Kewafatannya tidak hanya membuat Rasulullah SAW takjub, para malaikat pun ikut mengantar jenazahnya hingga arsy bergoncang karena bergembira menyambut kedatangan ruhnya. Semoga Allah meridhoinya dan kita dapat meneladani perjuangan beliau.